Antara Pak Jokowi terlalu sibuk ngurusi ijazah palsu, atau ya memang sudah tersingkir, udah nggak dianggap lagi, tidak terlalu penting lagi, sehingga ya ngapain ketemu-ketemu lagi. Selamat malam semuanya. Hari ini Presiden Prabowo kembali bertemu dengan Ibu Megawati di momen hari lahir Pancasila, dan pertemuan ini menjadi pertemuan yang kedua setelah sebelumnya keduanya sempat bertemu di Teguh Umar di momen halal bihalal atau Hari Raya Idul Fitri. Tapi hari ini pemberitaan di media itu kayaknya lagi banyak digoreng untuk mengarahkan kepada Gibran. Ibu Megawati bertemu dengan Gibran. Oh, Gibran tanya kabar Ibu Mega. Oh, Gibran ngobrol. Oh, Ibu Mega bercanda dengan Gibran dan sebagainya. Dan kalau saya lihat dari beberapa video yang beredar, kayaknya nggak ada tuh yang seperti itu gitu ya. Bahwa Ibu Mega ngobrol bercanda dengan Presiden Prabowo, iya, tapi sama Gibran enggak. Ya, kalau ada silakan dicek lah. Tapi kalaupun ada, bagi saya itu sebenarnya standar-standar saja gitu. Pertemuan yang biasa saja gitu. Cuma karena mungkin gitu ya, mungkin karena wartawan atau media kita itu menilainya bahwa Gibran ini kan pecatan PDI Perjuangan, dipecat sama Ibu Megawati gitu ya. Maka pertemuan ini dianggap sebuah pertemuan yang menarik gitu. Padahal bagi Ibu Megawati sendiri ya, meskipun mungkin PDI Perjuangan sudah melakukan pemecatan kepada Gibran, tapi sebagai pribadi, sebagai sosok Ibu Megawati, sebagai ya orang yang pernah menjadi presiden Indonesia, ya tetap menghormati wakil presiden terpilih yakni Gibran. Jadi sebagai pribadi, sebagai orang yang pernah menjadi presiden, ya tetap menghormati meskipun fakta lainnya dia merupakan pecatan atau dipecat dari PDI Perjuangan. Dan ini standar biasa saja gitu, dan sebelumnya juga sudah pernah ditunjukkan oleh Ibu Megawati. Ibu Mega ini bukan orang yang emosional, yang mudah menunjukkan kemarahan politik gitu ya, secara politis kepada orang-orang atau lawan-lawannya. Dan itu sudah kelihatan kok ketika di KPU sempat kan juga Kaisang itu coba menemui Ibu Megawati, terus kemudian bersalaman gitu ya, coba cari muka, coba perkenalkan diri sebagai ketua umum PSI gitu kan, yang merasa sejajar dengan Ibu Megawati padahal nggak bisa gitu kan. Dan Ibu Mega juga ya biasa saja, bukan yang kemudian marah, menolak, nggak mau bicara, enggak ya bicara-bicara saja gitu. Jadi ya kalau Ibu Megawati kemudian hari ini bertemu dengan Gibran, ya itu sebagai orang yang menghormati wakil presiden terpilih. Tapi di luar itu tidak akan mengubah apa-apa, bahwa Gibran ya tetap pecatan gitu, tetap dipecat. Jadi ya meskipun sudah ketemu dengan Ibu Mega, tidak bisa kemudian kembali lagi dan kembali tidak dipecat. Nggak ngerti gitu ya. Itu tidak akan mengubah apapun yang sudah diputuskan oleh PDI Perjuangan sebelumnya. Dan bagi saya sebenarnya pertemuan yang menarik ini bukan soal Gibrannya gitu. Karena kalau Gibran ini kan dia wakil presiden, iya, wakil presiden terpilih, tapi ya sama lah seperti Pak Budiono gitu ya, sama seperti Kiai Ma'ruf Amin, bukan secara kualitas berpikir ya, tapi secara posisi politiknya gitu. Bahwa ya Gibran kan nggak punya partai ya. Pak Budiono juga gak punya, ya setara lah gitu ya. Meskipun kalau soal keilmuan ya Pak Budiono jauh lah, ibarat langit sama sumur ya, Gibran sumurnya gitu kan. Atau seperti Kiai Ma'ruf Amin gitu. Kiai Ma'ruf Amin itu masih lumayan, karena ya meskipun tidak didukung sama partai politik atau bukan bagian dari pengurus partai, tapi punya basis massa yakni NU dan MUI. Nah, Gibran gak ada gitu. Basis massa Gibran siapa? Projo, Pro Jokowi, bukan Pro Gibran gitu ya. Terus kemudian siapa? Relawan Bolone Mase ya, cuma levelnya wali kota. Cuma di level kota, tidak nasional. Jadi ya sebenarnya secara posisi politik dia nggak punya apa-apa gitu. Tidak punya partai, tidak didukung oleh partai, dan tidak punya basis massa yang signifikan seperti bapaknya. Dan yang menarik bagi saya sebenarnya ini bukan soal Gibrannya gitu, tapi soal pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena ini adalah pertemuan yang merupakan dua raja gitu, atau dua orang yang sama-sama punya kuasa besar di Indonesia, karena partainya itu ranking 1-2 gitu. PDI Perjuangan dan Gerindra. Jadi pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo sebagai
dua tokoh nasional, sebagai dua tokoh yang sekarang sama-sama punya partai pemenang nomor 1 dan 2, ini adalah pertemuan yang ya cukup menggetarkan Solo. Ya karena katanya setiap Ibu Mega ketemu dengan Presiden Prabowo di Solo tuh bergetar. Nggak tahu karena apa gitu ya. Dan ini adalah pertemuan kedua setelah Presiden Prabowo itu dilantik ya. Karena sebelumnya kan di momen Hari Raya Idul Fitri gitu ya, halal bihalal, Pak Prabowo datang ke Tuku Umar, dan hari ini Ibu Megawati datang ke Presiden Prabowo untuk melaksanakan upacara hari lahir Pancasila gitu ya. Jadi ini adalah momen pertemuan yang memang sangat dijaga, sangat diupayakan oleh Presiden Prabowo, dan dari pertemuan ini kita jadi bisa membandingkan bahwa ini, kalian sadar atau enggak, silahkan kalian cek gitu ya. Saya kemudian jadi melihat bahwa setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati di hari Idul Fitri gitu ya, halal bihalal, setelah itu Presiden Prabowo tidak ketemu sama Jokowi lagi. Ini kalian sadar atau enggak sih gitu ya? Karena mungkin banyak orang nggak menyadari ini semua gitu, karena pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo di Tuku Umar itu kan terjadi pada tanggal 9 April, dan sekarang kembali lagi bertemu 1 Juni. Jadi belum 2 bulan atau hampir 2 bulan setelah pertemuan pertama, sekarang kemudian bertemu lagi. Sementara kalau kita bandingkan dengan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi gitu ya, Presiden Prabowo terakhir bertemu dengan Pak Jokowi itu pada tanggal 26 Maret. Nah, itu pun Pak Jokowi diundang untuk buka puasa bersama di istana gitu ya, dan setelah itu tidak ada pertemuan lagi. Setelah pertemuan 26 Maret ini, setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, setelah itu nggak ada pertemuan lagi. Pak Jokowi diundang halal bihalal, nggak hadir karena bilang ya lagi di Solo, lagi bersama keluarga dan sebagainya. Dan di sisi lain, ketika Pak Jokowi tidak ke Jakarta atau tidak bertemu dengan Presiden Prabowo di halal bihalal Idul Fitri, Presiden Prabowo mendatangi rumah atau kediaman Ibu Megawati di Tuku Umar ya, karena alasan karena Ibu Mega lebih senior, lebih pengalaman, dan kemudian ya sangat dihormati oleh Presiden. Jadi tidak ada salahnya Presiden Prabowo datang ke Tuku Umar. Dan setelah itu tidak ada lagi pertemuan dengan Pak Jokowi. Jadi saya nggak ngerti apakah ini ada kaitannya gitu ya. Apakah karena setelah bertemu dengan Ibu Megawati dan setelah itu Presiden Prabowo merasa udah nggak perlu lagi ketemu sama Jokowi, ngapain gitu. Projo-projoan enough gitu ya, udah expired gitu, misalkan gitu ya, mending ketemu sama Bu Mega aja gitu ya, sebagai sesama ketua partai, sebagai partai yang memang benar-benar punya kuasa dan benar-benar punya suara gitu kan. Sampai hari ini itu juga masih belum ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Dan ketika ada hari lahir upacara di Jakarta, hari lahir Pancasila, itu Pak Jokowi juga nggak hadir tuh di situ. Jadi ya ini menunjukkan sebuah langkah-langkah atau sikap-sikap politik yang sepertinya angin sudah berubah gitu. Dan ya nggak tahu apakah karena ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi sudah selesai gitu ya, dianggap kekuatannya udah nggak ada, kesaktiannya udah nggak ada gitu, dan Projo juga dianggap nggak terlalu penting lagi sekarang gitu kan. Dianggap udahlah selesai gitu, jadi nggak terlalu diperhatikan lagi gitu. Atau bisa saja mungkin kemungkinan yang lain adalah karena Pak Jokowi lagi sibuk gitu ya. Yang mana tahu Pak Jokowi lagi sibuk dengan kasus ijazah palsu gitu kan. Jadi ya nggak sempat untuk ketemu dengan Presiden atau ketemu dengan Pak Prabowo di istana ataupun di Jakarta. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi juga nggak hadir di acara hari lahir Pancasila, ya mungkin karena nggak sempat. Jadi terlalu sibuk gitu. Dan atau ini merupakan sebuah tanda bahwa Pak Jokowi memang sudah terpinggirkan. Ya cuma itu kemungkinannya gitu. Antara Pak Jokowi terlalu sibuk ngurusi ijazah palsu, atau ya memang sudah tersingkir, udah nggak dianggap lagi, tidak terlalu penting lagi, sehingga ya ngapain ketemu-ketemu lagi. Ya karena kalau ngelihat dari frekuensi pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi itu di akhir tahun 2024 atau setelah Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, itu kan cukup banyak ya.
hampir tiap bulan itu ada pertemuan gitu ya. Entah ya makan goreng, nasi goreng lah, makan di situ lah, bahas pilkada lah, apalah gitu ya. Bahkan Pak Prabowo datang ke Solo gitu kan. Jadi frekuensinya tuh sangat banyak sekali. Tapi setelah Presiden Prabowo datang ke Tuku Umar, sepertinya sekarang jadi lebih dekat dengan Ibu Megawati, jadi lebih mementingkan Ibu Megawati dibandingkan Pak Jokowi. Karena ya sebaliknya, kalau dulu ketika Pak Prabowo masih sering ketemu sama Pak Jokowi gitu ya, yang tiap bulan ketemu, bahas pilkada, ke Solo, itu Pak Prabowo nggak bisa ketemu Bu Mega. Jadi jadi sekarang terbalik, Pak Prabowo lebih sering ketemu Bu Mega, tapi juga jadi nggak ketemu sama Pak Jokowi. Dan ya, apakah ini adalah sebuah tanda atau sebuah isyarat politik yang mungkin bisa menunjukkan satu arah-arah reshuffle dari beberapa minggu ke depan? Kita tunggu dan lihat saja. Tapi ini menjadi menarik untuk kita catat, ya, kapan kira-kira nantinya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi lagi, karena kita menunggu itu. Karena biasanya yang tiap bulan ketemu, sekarang udah lebih dari 2 bulan belum ketemu, kan unik. ini situasinya lagi nggak sehat kayaknya gitu, atau lagi flu lah, atau lagi ada yang demam gitu, sehingga ya pertemuannya jadi berubah gitu, berubah mengarah kepada Tuku Umar dan Istana. Ya, kita tunggu saja gitu ya. Kalau setelah reshuffle ini kemudian tidak ada lagi pertemuan atau Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo belum bertemu lagi, ya mungkin itu akan semakin lama Pak Jokowi untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, mungkin nunggu setahun ya. Ya kalau sudah begitu ya maka power Gibran atau pengaruh Jokowi di pemerintahan atau di kabinet itu akan menjadi semakin lemah, dan orang-orangnya satu persatu akan tersingkir dan digantikan dengan orang-orang baru. Entah dengan siapa, tapi mungkin salah satunya adalah dari kader-kader PDI Perjuangan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.